Jadi tidak dapat hadir secara online. Baik, terima kasih juga kepada Pak Abu yang sudah menjadi moderator pada siang ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Abu. Silakan Pak Abu. Baik, terima kasih Bu Ariadne L. Juwono PhD selaku Wakil Ketua Physical Society Indonesia atas sambutannya. Sekali lagi kami tentunya dari PSI mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Rohadi untuk bisa hadir mengisi dan memberikan wawasan pada kesempatan ini yang tentunya di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala ORTN BRIN. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi dari Pak Rohadi, izinkan saya menyampaikan biodata singkat beliau. Jadi Pak Rohadi Awaludin lahir di Klaten pada tanggal 26 Mei 1171. Jabatan beliau pada saat ini adalah sebagai Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan beliau juga adalah peneliti ahli utama. Kemudian pendidikan beliau S1 dari Kanazawa University Japan, kemudian S2 dari Japan Advanced Institute of Science and Technology, dan juga S3-nya dari Japan Advanced Institute of Science and Technology. Kemudian riwayat karir beliau sebagai peneliti bidang radioisotop di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian sebagai Kepala Bidang Radiofarmaka di Batan, dan selanjutnya sebagai Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka PTRR. Demikian Bapak Ibu sekalian, biodata singkat dari Pak Rohadi selaku narasumber kita pada kesempatan ini. Selanjutnya dipersilakan Pak Rohadi untuk bisa menyampaikan pemaparannya kira-kira 30 menit ya Pak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Abu, Bu Ariadne, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa satu persatu. Mohon maaf, ini banyak sekali, 77 ini pesertanya. Alhamdulillah telah hadir. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita ya ngobrol-ngobrol lah tentang nuklir. Saya lebih banyak di bidang terapannya mungkin ya. Kalau Pak Abu mungkin banyak di fenomena-fenomena nukliran, mungkin saya di penerapannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lebih detail bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin nanti beberapa hal saya sampaikan sebagai pengantar saja. Mungkin akan lebih baik kita banyak diskusi mungkin ya. Nah, dan ini di masa Lebaran juga ini di masa Lebaran ini mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk langsung aja menyampaikan bahan paparan saya. Apakah sudah terlihat Pak Abu? Di saya sudah terlihat Pak. Oke, Ya Pak, sudah alhamdulillah. terlihat. Ya, Terima silakan. kasih. Jadi kali ini saya akan menjadikan pengantar peluang dan tantangan pemanfaatan fisika nuklir dan radiasi di Indonesia. Ya. Saya sebut fisika nuklir dan radiasi karena kalau hanya nuklir saja kadang-kadang muncul perdebatan kan di undang-undang ketentuan kita itu unik ya. Karena disebut nuklir tapi sesungguhnya masuk dalamnya adalah radiasi. Ya. Kalau secara saintifik ada yang tidak tepat karena banyak radiasi itu bukan nuklir sebenarnya kan secara atom iyalah tapi bukan nuklir ya. Karena menggunakan nuklir maka saya tambahkan di sini radiasi. Jadi kedua-duanya lah meskipun tidak terkait dengan inti atom tapi radiasi pengion masuk dalam apa yang kita bahas kali ini. Karena dalam pemanfaatannya banyak beririsan atau saling melengkapi antara nuklir dengan radiasi ini. Nah, kali ini saya akan secara garis besar ini akan saya sampaikan seperti ini. Jadi paling kiri adalah tentang fenomena-fenomena, kemudian infrastruktur, nah kemudian pemanfaatan. Nah, ini secara garis besar ya, nanti sebagai misalnya seperti ini nanti bisa kita lebih lanjut. Sekalian, jadi ini sebelah kiri adalah 4 fenomena kenukliran bisa dikatakan yang merupakan dasar ya, bisa berbagai macam pemanfaatan berasal dari fenomena-fenomena alam yang berhasil ditemukan, diketahui, kemudian dimanfaatkan. Ya. Yang pertama adalah peluruhan radioaktif, yang kedua adalah nuclear fission, fisi nuklir. Yang ketiga adalah terkait dengan akselerasi, disebut terkait dengan fisika energi tinggi, biasanya di sini partikel berenergi tinggi. Yang ketiga adalah fusi, fusi nuklir. Nah, kemudian di sini tengah adalah infrastruktur yang terkait ya hasil dari pengembangan fenomena ini kemudian menjadi infrastruktur. Yang ini yang kiri ini adalah teras reaktor kita, reaktor Kias Wabesi di Serpong, ada
berkilau atau bersinar kebiruan ya, Cherenkov, radiasi Cherenkov di sini. Nah, ketika beroperasi, kemudian ada konfigurasi teras reaktor kita. Yang di bawah ini ada contoh ada terkait dengan akselerasi partikel. Yang kedua ini adalah akselerator atau siklotron yang di Korea, ini RFT 30, yang 30 MeV. Yang keempat ini adalah gambaran desain umum reaktor yang generasi 4, ini Pebble bed, ini yang menggunakan fuel dari Pebble, kemudian reaksi fisi di sini kan dimanfaatkan untuk steam generator. Yang bawah ini adalah sinkrotron, kita juga kenal ini di Himeji, ini ya, Spring 8 di Himeji, menghasilkan radiasi yang sangat tinggi intensitasnya ya. Kemudian berikutnya adalah ini yang ITER ya, ini Tokamak sebagai tempat reaksi fusi. Biasanya kan infrastruktur ini menjadi di tengah sangat penting karena seringkali fenomena-fenomena ini kemudian diperdalam, digali lebih lanjut penggunaan infrastruktur yang kadang-kadang besar infrastrukturnya. Reaksi fisi misalnya gitu ya, detailnya memerlukan infrastruktur untuk memahami lebih lanjut fenomena-fenomena tersebut ya. Kemudian juga infrastruktur sangat penting karena akan terkait dengan pemanfaatannya agar menjadi manfaat yang nyata di sini ya, misalnya pemanfaat di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, dan sekarang terkait dengan perubahan iklim misalnya mulai kita rasakan, kemudian di bidang industri, juga di bidang energi, ini akan terkait dengan infrastruktur. Jadi memang kalau kita bicara fisika nuklir ini infrastruktur berada di katakanlah di center gitu ya, karena sangat penting perannya dalam pengembangan, baik itu pengembangan penggalian fenomena itu sendiri maupun dalam pemanfaatannya. Sekira kira seperti itu. Saya akan masuk yang lebih detail sekalian. Nah, ini adalah tadi 4 fenomena kenukliran ya. Meskipun ada yang lain, tapi yang paling utama saya kira 3 ini. Bagaimana pertama ditemukan, langsung sini saja. Nah ini sekitar akhir abad 19 ya, ini Pierre dan Marie Curie serta Becquerel ini menemukan fenomena radioaktivitas, bagaimana inti atom itu bisa meluruh, yang berubah, yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil dengan melepaskan bisa partikel, bisa juga dalam bentuk elektromagnetik ya, bentuk radiasi yang berenergi yang tinggi. Nah, karena keberhasilan dalam menemukan itulah sampai saat ini pasangan Marie Curie ini dijadikan sebagai satuan radioaktivitas ya. Dan juga Becquerel ya. Satu peluruhan per detik ya, satu Becquerel digunakan untuk diabadikan namanya sebagai satuan radioaktivitas. Nah, di sini Bapak sekalian, dari fenomena dasar tadi, partikel berenergi tinggi, alfa, beta, kemudian radiasi elektromagnetik gamma misalnya gitu ya, memiliki karakteristik yang unik, daya tembus yang besar, efek ionisasi ya. Ini kemudian melahirkan berbagai macam pemanfaatan-pemanfaatan yang saat ini sangat besar pemanfaatannya, misalnya di bidang kesehatan ya, sebagai medical imaging, kemudian ini radiografi industri, kemudian untuk pengawetan makanan misalnya, kemudian untuk pengawetan pemulihan tanaman, juga sterilisasi alat-alat kesehatan. Nanti kalau kita perlu diskusikan di sebelah mana, nanti bisa kita diskusikan detail dari masing-masing ini ya. Mungkin satu saja saya ambil terkait dengan medical imaging ini Bapak sekalian. Jadi dengan memanfaatkan radiasi atau peluruhan radiasi ini, banyak metode-metode di bidang kesehatan yang baru atau yang mungkin baru dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fenomena peluruhan radioaktivitas ini. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan radiasi tinggi yang dimilikinya sehingga dia bisa terdeteksi dari luar tubuh dengan mudah, bisa memotret dari luar juga dengan mudah. Jadi ada dua, dipotret dari luar misalnya dengan sinar X misalnya gitu ya. Ataukah radioaktifnya dimasukkan ke dalam tubuh kemudian memancarkan radiasi. Bisa dipotret dari luar tubuh karena daya tembus yang tinggi. Nah ini sehingga banyak hal, misalnya di bidang kalau kita bicara kesehatan intinya 2, diagnosis dan terapi, sehingga banyak diagnosis yang memungkinkan dengan memanfaatkan fenomena radioaktivitas ini. Yang sekarang mungkin di kedokteran dikenal dengan namanya molecular imaging, yaitu imaging mendeteksi sesuatu memanfaatkan fenomena tingkat molekuler.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya mempelajari terkait dengan medical imaging, Bapak Ibu yang fisikawan medis mungkin ya, ini yang fisikawan medis, mungkin terkait medical imaging, biasanya itu kan yang paling sederhana, yang paling digunakan kan sinar X ya, nah, sinar X itu untuk toraks misalnya gitu ya, yang planar, yang apa 2 dimensi sinar X. Kemudian ada USG ultrasonografi, ya, memanfaatkan interaksi dengan ultrasonik. Kemudian ada CT scan menggunakan sinar X. Berikutnya adalah MRI. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 4 modalitas tadi itu bekerja berdasarkan anatomi. Artinya ketika ada gumpalan-gumpalan tubuh, gumpalan massa, maka akan terdeteksi. Nah, dengan adanya radioaktivitas ini, radioisotop ini bisa untuk mendeteksi fenomena metabolisme dalam tubuh. Misalnya sel kanker, terjadi metabolisme kanker di dalam tulang, maka bisa diketahui menggunakan radioisotop ini. Karena dia nanti berinteraksi dengan secara molekuler di dalam dengan sel-sel kanker. Sehingga imagingnya berdasarkan metabolisme dan fungsi. Jadi meskipun tidak ada perubahan secara anatomi, ya, anatominya nggak berubah, tulangnya tidak berubah, tetapi adanya sel kanker bisa diketahui. Nah, itu sulit dengan agak sulit menggunakan modalitas atau dengan metode lain. Tapi dengan nuklir ini memungkinkan. Tadi contoh tadi memotret berdasarkan fungsional. Maka biasanya kalau di rumah sakit digabungkan, misalnya spek CT, ya. Spek itu tadi berdasarkan fungsionalnya atau metabolismenya, CT-nya menggunakan anatominya, kemudian saling melengkapi. Nah, ini adalah tadi yang pertama terkait medical imaging. Kemudian berikutnya targeted terapi terarah menuju ke lokasi. Jadi misalnya untuk terapi paliatif kanker tulang itu saat ini sudah bisa menuju ke tulang saja, tidak kemana-mana. Dan bahkan bisa diketahui, artinya setelah disuntikkan bisa diketahui kemana larinya. Apakah benar ke tulang atau ada yang ke tempat lain. Nah, sehingga bisa diketahui biodistribusinya pada pasien secara langsung. Nah, ini adalah contoh tadi kelebihan-kelebihan dari radioisotop dan radiofarmaka atau teknologi nuklir ini dalam imaging maupun dalam terapi ya. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan saya kira sudah cukup kenal radiografi industri ini juga sudah cukup banyak digunakan ya. Yang sulit dengan cara lain bisa dengan radiografi bisa diperoleh. Kemudian berikutnya ini contoh buah-buahan yang diawetkan misalnya menggunakan radiasi sehingga punya daya tebus yang tinggi, punya efek ionisasi sehingga bisa mematikan kuman-kuman di dalamnya sehingga bisa lebih awet. Kemudian dengan mutagenesis dengan melakukan mutasi pada bibit-bibit tanaman padi misalnya yang bibit yang tinggi kemudian berhasil dimutasi untuk yang punya lebih pendek tingginya dan juga lebih pendek juga waktu panennya. Dan juga ini alat-alat kesehatan yang dalam kondisi sudah tertutup bisa langsung disterilisasi. Tidak ada penambahan bahan kimia tertentu, tapi langsung dalam kemasan bisa langsung dilakukan sterilisasi. Ini adalah terkait dengan peluruhan radioaktif dan beberapa contoh-contoh pemanfaatan ini terus berkembang di tanah air, baik untuk medis, industri, kemudian makanan, pertanian, kemudian alat-alat kesehatan, ini terus berkembang. Ya, terus berkembang, dan kita sebenarnya agak tertinggal dengan negara-negara lain, sehingga potensi berkembangnya akan sangat tinggi, tapi masih agak di belakang. Sementara ekonomi kita semakin tumbuh dengan pesat, sehingga kebutuhan masih akan tinggi. Sehingga kebutuhan ini akan tinggi dan akan terkait dengan infrastruktur ya. Sekarang beberapa pihak mulai kenal iradiator, mulai kenal kedokteran nuklir, sehingga akan semakin banyak nanti infrastruktur terkait itu sehingga membutuhkan SDM tentunya adalah fisikawan medis misalnya di sini ya juga dibutuhkan. Kemudian terkait dengan dosimetri misalnya dosimetri radiasi akan sangat dibutuhkan juga di sini teman-teman yang dari fisika. Nah, ini berikutnya adalah fenomena yang kedua adalah terkait dengan reaksi fisi nuklir. Seperti kita ketahui beberapa jenis isotop inti nuklida itu dia bisa melakukan pembelahan dengan setelah mendapat satu neutron, misalnya uranium 235 misalnya. Nah, di sini menghasilkan dua hal. Satu menghasilkan neutron, jadi satu neutron menghasilkan 2 atau 3 neutron, kemudian menghasilkan panas. Sehingga reaksi fisi ini menghasilkan dua hal, neutron dan panas. Maka pemanfaatannya pun secara umum dibagi dua, memanfaatkan neutronnya dan memanfaatkan panas yang dihasilkan, ya, energi yang dihasilkan.
Nah, energi yang dihasilkan sudah cukup terkenal di sini menghasilkan listrik dari PLTN misalnya, yang saat ini mungkin listrik yang sudah banyak dan ke depan mungkin juga beberapa pemanfaatan mulai dikembangkan ya. Yang seperti kita ketahui saat ini pemerintah pemerintah Indonesia maksud saya sudah menetapkan net zero emission 2060, maka ya mau tidak mau pemanfaatan fisika nuklir dalam bentuk reaktor atau PLTN ini akan semakin akan mutlak diperlukan ya, tinggal masalah waktunya saja, sehingga teman-teman dari fisika ini sangat nanti diharapkan kontribusinya terkait dengan fisika nuklir ini. Kemudian juga yang pertama ada energi, yang kedua adalah neutron. Nah, dengan neutron ini kita sudah punya pengalaman panjang memanfaatkan neutron untuk produksi radioisotop, untuk riset berkas neutron, kemudian untuk ini pewarnaan batu topas dengan perubahan struktur pada batu topas, kemudian juga untuk analisis menggunakan aktivasi neutron, kemudian radiografi neutron, ini misalnya itu seperti kita katakan kalau sinar X dia akan tertahan oleh atom-atom dengan nomor atom yang tinggi, kebalikannya neutron ini tertahan oleh atom-atom dengan nomor atom yang rendah, sehingga dia efektif saling melengkapi kalau dengan sinar X ya, karena perbedaan daya tembus tadi ya. Berikutnya di sini adalah riset bahan bakar nuklir, dan juga yang sangat penting adalah transportasi yang kita belum melakukannya adalah misalnya transportasi untuk ke silikon doping. Jadi ketika silikon dengan sebagian unsurnya berubah menjadi unsur lain sehingga menjadi impurities di situ untuk melalui transmutasi ya, sehingga neutron transmutation doping NTD biasanya disebut seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh pemanfaatan neutron nih, dan ini terus berkembang. Ini teknologi neutronnya Pak Abu yang lama itu terkait dengan neutron ini juga ini banyak berbagai neutron science terus banyak berkembang, baik untuk tadi analisis, untuk transmutasi, kemudian juga untuk produksi radioisotop ini terus berkembang pemanfaatannya. Nah, ini adalah contoh real yang di kita. Saat ini kita ada 3 reaktor nuklir sekalian. Di Jogja ada reaktor Kartini yang dioperasikan 1979. Saat ini banyak untuk pengembangan SDM, di sana ada Poltek Nuklir. Kemudian juga ini di Bandung, reaktor di Bandung yang dibangun tahun 1965 mulai beroperasi, 60-an tahun sampai saat ini sudah dekat-dekat 60 tahun. Ini adalah 2 megawatt. Kemudian di Serpong yang paling besar ini ada reaktor Kia Sewa Besi, 30 megawatt termal untuk riset, produk isotop, juga pengujian material, juga banyak dilaksanakan. Silakan nanti kalau yang ingin berkunjung ke Serpong, silakan dilihat ini. Ini ada yang kalau pas beroperasi di sana ini bisa melihat Cherenkov radiation ini yang sangat sangat indah, warnanya kebiru-biruan. Tapi kalau pas nggak beroperasi kita nggak bisa melihat ini radiasi Cherenkov ini. Kemudian ini adalah perkembangan PLTN sekalian. Ini tentu sangat perlu dukungan dari para SDM dengan fisika nuklir ya. Kita generasi 1 awal, kemudian ada generasi kedua mulai masuk komersial, kemudian beberapa penyempurnaan masuklah generasi 3, kemudian ada beberapa penyempurnaan generasi 3+ gitu ya. Nah, saat ini mulai dikembangkan generasi keempat ya. Yang berbagai negara berlomba-lomba yang untuk saat ini misalnya yang sudah masuk di bidang di komersial adalah dari Cina ya, dengan high temperature gas cooled reactor STGR. Jadi menggunakan gas sebagai pendingin ya. Dan temperaturnya tinggi. Untuk saat ini selama ini yang sampai generasi 3 ini adalah menggunakan air sebagai pendingin sekaligus sebagai moderator ya, untuk yang air ringan ya. Kalau yang heavy water dan sebagai pendingin saja. Ya, sehingga beberapa inovatif desain ini berbagai negara berlomba-lomba untuk masuk ke reaktor generasi keempat ini. Yang berikutnya adalah partikel energi tinggi sekalian. Jadi partikel seperti kita ketahui ketika dia bermuatan, misalnya proton, misalnya dia ada diakselerasi baik secara linear maupun secara siklik, ya, secara melingkar. Nah, ini selain teman fisika nuklir, mungkin yang fisika instrumentasi mungkin di sini juga sangat penting untuk bagaimana mengatur nih sinkron sehingga dia betul-betul terakselerasi dengan baik gitu ya, partikelnya sampai energi tertentu, kemudian bisa ditumbuhkan kepada target ya, secara linear maupun secara siklik. Kemudian ada interaksi antara partikel dengan target di berbagai fenomena kenukliran juga ada di situ. Misalnya yang sudah mulai banyak dimanfaatkan adalah untuk produksi radioisotop ya. Produksi radioisotop ini misalnya adalah F-18 yang saat ini kita di Indonesia ada 3 akselerator proton. Ini proton diakselerasi menembak O18 dengan reaksi PN, jadi ditembak dengan proton melepaskan neutron menjadi F-18.
Nah, ini yang saat ini di 3 rumah sakit ya di Jakarta itu ada Darmais, kemudian Siloam Semanggi, dan di satu lagi adalah di Gading Pluit. Di Samarinda juga sedang dalam proses pembangunan, mudah-mudahan segera bisa beroperasi untuk menghasilkan F-18. Nah, ini yang sekarang sudah banyak dimanfaatkan. Selain itu juga mulai dikembangkan juga misalnya untuk yang energi yang sangat tinggi, proton energi yang tinggi ini bisa menghasilkan neutron spalasi. Kalau ini yang sebagai sumber neutron, satu proton hanya menghasilkan 1 neutron. Tapi kalau ini bisa menghasilkan banyak neutron ini. Jadi bisa lebih efektif menghasilkan lebih banyak neutron. Pak Abu itu di JPAC, di Jepang ada fase besar di JPAC gitu ya. Proton energi tinggi ditembakkan untuk berbagai macam sebagai sumber neutron yang lebih efektif ya. Ada juga teman angkatan saya dulu Pak Haryo, pada Bapak Ibu yang pernah ketemu juga memanfaatkan nih, neutron untuk berbagai aktivitas di JPAC sana di Jepang ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang fisikawan medis mungkin juga udah nggak asing lagi, saya kalian lihat gambar ini ada break peak bagaimana ketika sebuah partikel bermuatan misalnya proton, dia akan melepaskan energinya menjelang dia berhenti, sehingga akan puncaknya di sini reaktif dosisnya akan sangat tinggi menjelang dia berhenti. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk mematikan sel kanker ya. Dan juga setelah itu tidak ada yang lewat lagi, jadi berhenti di situ ya, nggak ada tembusannya lagi, sehingga sangat efektif ini pada daerah ini untuk untuk terapi kanker. Sehingga saat ini yang salah satu yang terdepan dalam terapi kanker adalah memanfaatkan proton terapi ini yang saat ini. Kemudian juga beberapa negara sudah mulai heavy ion. Jadi ada mulai helium gitu, misalnya di Jepang itu ya, karbon bahkan dia mulai dikembangkan untuk terapi ini. Jadi prinsipnya memanfaatkan fenomena interaksi antara partikel bermuatan dengan materi ini yang terkenal break peak ini. Kemudian selain itu juga ini juga saya kira sangat terkenal juga ini sinkrotron, mulai banyak beberapa negara membangun ini, bagaimana kita memerlukan light source, sumber sumber elektromagnetik ya yang sangat tinggi intensitasnya. Misalnya sinar X, kalau saya dulu menggunakan sinar X yang intensitas tinggi, kalau biasanya kan hanya menggunakan katoda. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan sinar X dari katoda sangat rendah, yang misalnya contohnya lah, misalnya untuk hamburan untuk sinar X hamburan sudut pendek ya, sudut pendek itu dulu saya biasanya 15 menit ya, satu kali pengukuran baru keluar puncaknya terlihat. Tapi dengan menggunakan sinkrotron misalnya ketika di Photon Factory di Tsukuba itu cukup dengan 15-20 detik sudah keluar itu puncak-puncaknya. Dia sangat tinggi intensitasnya sehingga bisa waktu imagingnya pendek, waktu pengukurannya pendek, sehingga fenomena dengan waktu yang pendek bisa diketahui menggunakan sinkronisasi. Apalagi kita mulai kaya dengan biodiversitas, struktur-struktur biologi juga sangat efektif dianalisis menggunakan synchrotron radiation ini. Jadi dengan synchrotron, jadi ada linear akselerator, diakselerasi dengan sangat tinggi, kemudian ada storage ring diputar di sini, di antara storage ini kemudian bisa keluar synchrotron radiation untuk berbagai macam pemanfaatan. Ini adalah linear akselerator yang dipakai di medis misalnya ya. Nah, biasanya kalau di medis, Bapak Ibu sering kalau di fisika medis mungkin ada linear akselerator, biasanya lebih bermakna ini maksudnya ini, tapi biasanya tadi bukan. Jadi linek Bapak Ibu sekalian seringkali dimaknai secara sempit, bisa dimaknai secara luas. Kalau kita bicara dengan teman-teman medis, biasanya kalau dikatakan linek ya ini untuk medis ini. Tapi sesungguhnya secara umum linear akselerator yang seperti ini. Artinya dia ya secara diakselerasi secara linear itulah linear akselerator, sehingga masuk di sini misalnya ketika di sinkrotron ini ada juga linear akselerator dia di sini. Setelah diakselerasi, kemudian dia dimasukkan dalam storage ring. Nah, disitulah kemudian dimanfaatkan dengan mengambil radiationnya dari ketika dia ada bending magnet, ketika dia berbelok, dia kemudian menghasilkan radiasi intensitas tinggi. Kemudian berikutnya, nah ini fenomena yang terakhir barangkali ya terkait dengan fusi nuklir, ini belum banyak saya kira dimanfaatkan di tanah air, di beberapa negara pun juga masih di level research ya, misalnya di beberapa negara di Perancis Selatan misalnya gitu ya. Ini pada kerjasama internasional untuk memanfaatkan fusi nuklir ini, meskipun sehari-hari kita melakukan fusi di matahari, tetapi di permukaan bumi kita masih pada tahap riset ya, belum bisa sampai ada bagaimana reaktor fisi tadi sudah punya pemanfaatan yang sangat luas. Sementara untuk yang fusi ini masih banyak di tahap riset. Nah, saya masuk yang bagian terakhir, Bapak Ibu sekalian.
mudah-mudahan 5 menit lagi selesai, peluang dan peran fisika nuklir dalam radiasi. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan pembangunan nasional, fisika nuklir ini punya peran yang sangat besar. Yang pertama adalah terkait dengan energi untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi sumber energi yang rendah karbon, ya, sehingga sangat efektif atau sangat bagus ketika negara kita ingin mereduksi emisi karbon dengan tetap memperoleh energi. Maka opsinya adalah dengan memanfaatkan tadi energi nuklir tadi untuk mendapatkan energi tanpa melepaskan karbon, ya, untuk mencapai net zero emission. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka membangun kemandirian dan daya saing industri. Ya. Banyak sekali kita produknya masih terpaksa kita impor, misalnya di farmaka untuk medis, misalnya kita masih banyak impor. Nah, kita perlu kita kembangkan sehingga untuk meningkatkan kemandirian nasional terkait dengan di bidang kesehatan misalnya. Dan juga industri kita akan mendongkrak di manufaktur. Di Kementerian Perindustrian saya lihat mereka akan mendongkrak energi manufaktur, maka ketika itu nuklir menjadi sangat penting untuk menopang manufaktur misalnya tadi ya, misalnya NDT untuk energi untuk industri maksud saya yang sangat mutlak diperlukan baik saat pembangunan maupun misalnya tetap maintenance perawatan fasilitas baik sejauh mana kemajuan bukan kemajuan ya pertumbuhan atau mungkin terjadi korosi misalnya gitu ya, ini bisa diketahui dengan baik dengan memanfaatkan teknologi nuklir misalnya dengan tadi radiografi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan atau pemanfaatan untuk memastikan bidang keselamatan dan keamanan radiasi ini. Kita perlu menguasai ini karena seperti kita ketahui seringkali di luar negeri sana kan berbagai aktivitas penukliran kan terjadi, sehingga kita juga perlu menguasai dengan baik ya fisika terkait dengan mendeteksi radiasi, misalnya itu dari fisika juga fenomena fisika yang dimanfaatkan untuk mendeteksi radiasi dengan baik, sehingga kita bisa memastikan negara kita aman terhadap aktivitas kenukliran ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat sejarah dulu lembaga Batan itu lahir karena adanya kekhawatiran percobaan nuklir di kawasan Pasifik. Kemudian Presiden Soekarno ketika itu khawatir sehingga membentuk tim untuk memastikan NKRI ini aman dari bahaya radiasi yang ada di Pasifik. Kemudian Profesor Siwa Besi ditugasi untuk memimpin tim memastikan bahwasanya kita aman terhadap beraktivitas kenukliran yang ada di luar negeri. Sebenarnya di sisi lain kita juga punya beberapa tantangan. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia sekalian ya. Jadi saya kira ini juga Bapak Ibu yang di perguruan tinggi memahami betul bagaimana kita ada keterbatasan terkait dengan SDM ini dan juga infrastruktur juga kita banyak keterbatasan terkait dengan fisika nuklir dan radiasi ini karena seringkali membutuhkan infrastruktur yang besar tadi misalnya akselerator maupun reaktor gitu ya. Kemudian juga literasi masyarakat tentang nuklir ini juga masih rendah ya, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga begitu mendengar kata nuklir selalu image-nya adalah negatif sekalian. Maka beberapa rumah sakit berusaha berpikir mau kedokteran nuklir nggak menggunakan kedokteran nuklir karena masyarakat begitu mendengar atau dibawa ke kedokteran nuklir ada kekhawatiran gitu ya. Padahal itu sebenarnya mirip dengan imaging yang lainnya juga gitu. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan kebijakan energi yang mudah-mudahan ini dalam mencari net zero emission ini segera terrealisasi sehingga nanti ada infrastruktur kenukliran yang besar yaitu ada PLTN, sehingga itu kan menjadi ladang lah untuk mengembangkan teknik kenukliran ya, meskipun dia mungkin komersial tapi tetap fenomena-fenomena kenukliran bisa kita ketahui atau kita bisa gali dengan memanfaatkan PLTN yang real beroperasi di Indonesia gitu ya. Sehingga dengan tadi pemerintah memberikan payung kebijakan yang lebih baik dan pemanfaatan tadi, mudah-mudahan nanti memicu atau memacu pertumbuhan terkait dengan fenomena-fenomena dan juga pemanfaatan fisika nuklir dan radiasi ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar pas kira 30 menit yang diberikan. Kita lanjutkan saja dengan diskusi, mungkin diskusi lebih seru sebelah mana mungkin yang perlu diperdalam. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohadi atas pemaparannya yang sangat menarik terkait dengan peluang dan tantangan fisika nuklir dan radiasi di Indonesia. Pak Rohadi tepat 30 menit Pak ya, jadi sehingga kita bisa diskusi sampai kira-kira pukul 4. Di ruang chat sudah ada pertanyaan Pak Rohadi, saya bacakan dari Pak Kiswanta ya. Jadi mohon izin bertanya Pak Rohadi, apakah akselerator bisa dimungkinkan dimiliki oleh UMKM? Misalnya dengan mengoptimalkan tabung sinar katoda dari tabung televisi model lama, CRT.
dengan peningkatan energi bekas elektronnya. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi memang, kalau sebagai sumber tadi banyak sebenarnya, apa namanya, opsi-opsinya biasanya terkait dengan intensitas yang dibutuhkan. Intensitas yang dibutuhkan ini yang jadi ada intensitas minimum ya biasanya kalau intensitas memenuhi saya kira bisa dimanfaatkan, tapi kalau tidak memenuhi biasanya, tidak apa, agak kesulitan ya karena, intensitas minimumnya tidak terpenuhi. Biasanya terkait intensitas radiasi yang dipancarkan tadi gitu ya. Nah untuk UMKM biasanya parabrisnya memungkinkan, tetapi memang ini biasanya kan ada persyaratan regulasi. Nah, itu kadang-kadang ada apa, fixed cost-nya yang agak tinggi gitu ya. Dan untuk proteksi radiasi, SDM dan sebagainya, sehingga ketika dia skala industrinya masih kecil, nah ini kembali ke tadi ke memang harus mencari model bisnis yang sesuai. Maka untuk itu sebenarnya ini pemerintah sebenarnya misalnya kayak usaha batan sebelumnya gitu ya, misalnya ada apa, beberapa fasilitas ini kan diharapkan nanti UMKM dia tidak memiliki sendiri, tetapi dia mendapatkan layanan dari situ, ya. Karena kalau memiliki sendiri tadi ada persyaratan regulasi yang banyak terkait dengan SDM, kemudian terkait dengan proteksi radiasi, itu agak agak berat. Saya khawatir secara keekonomian dan secara kapasitas kelembagaan agak berat ya. Sehingga lebih memudahkan bagi mereka cukup kebutuhannya apa, dia memberikan layanan gitu ya. Tapi kalau dia mampu menyusun apa model bisnis yang sesuai, jadi ada dua hal. Pertama aspek teknis, kalau jadi apa intensitasnya memungkinkan memenuhi kebutuhan, itu saya kira bisa. Tinggal berikutnya ada skema model bisnisnya apakah bisa memungkinkan. Karena bisa jadi secara teknis memungkinkan, tetapi secara keekonomiannya seringkali berat ya model bisnisnya. Karena tadi ketika dia menggunakan radiasi nuklir ini, tadi persyaratan regulasinya agak berat deh, sehingga seringkali begini di bidang nuklir itu kami selama ini mendapatkan itu ya semacam arahan atau mungkin dapatkan ini. Kalau kita mengembangkan teknologi nuklir itu adalah memberikan informasi teknologi yang tidak bisa dengan cara lain. Karena kalau menggunakan cara lain, nanti keekonomiannya akan kalah. Contoh, dulu kami menggunakan radioimmunoassay. Itu untuk mendeteksi misalnya kandungan apa namanya zat zeternik dalam darah gitu ya. Tapi dengan menggunakan ELISA, setelah mulai banyak bisa digunakan, maka akan kalah. Karena ketika menggunakan ELISA yang tidak menggunakannya, kalau ELISA itu menggunakan fluoresensi, dari Bapak Fisika tahu lah ELISA ya dengan fluoresensi. Maka ketika tadi radiasi kemudian bisa digantikan dengan fluoresensi, maka nanti di lab-lab itu yang tadi kecil-kecil tadi itu dia akan menggunakan fluoresensi. Karena secara ekonomi lebih mudah, persyaratan regulasinya lebih ringan. Tapi kalau dari situ berat itu ya. Itu contoh. Jadi kalau mengembangkan tadi bentuk pemanfaatannya yang kira-kira metode lain non nuklir itu sulit masuk ke situ. Karena kalau ada metode nuklir masuk, biasanya keekonomiannya akan berat kan tadi ketika dalam penerapan membutuhkan biaya yang kadang-kadang tidak ringan, tidak mudah sehingga faktor keekonominya dipertimbangkan. Jadi ada faktor teknis dan faktor keekonomian. Nah, ini dua ini selama dua-duanya memenuhi bisa UMKM. Tapi ada kemungkinan teknis mungkin bisa, tapi secara keekonomiannya ini mungkin berat ya karena ada pesan regulasi yang tidak ringan. Mungkin demikian Pak Kiswanta. Baik, Pak Rohadi. Pak Kiswanta, ada pertanyaan tambahan sebelum beralih ke pertanyaan yang lain? Baik, jika tidak ada lanjutan dari Pak Kiswanta, kita lanjutkan dari pertanyaan langsung ya Pak Rohadi ya. Iya, iya. Raise hand dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, baik. Bisa kedengaran, mohon maaf. Dengar Pak Edi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohadi yang sudah menjelaskan secara umum lengkap apa saja yang terkait dengan nuklir tadi. Ya, banyak aspek yang sudah disampaikan. Ini memang global. Nah, tadi terkait dengan tantangan ke depan dan kemungkinan kita, tadi sudah disampaikan bahwa kita sebenarnya sejak tahun 60-an itu sudah bisa membangun reaktor nuklir gitu ya, tadi betul. TP tahun 60-an. Ya, 60-an. Lalu itu mungkin generasi keberapa tadi? Hampir pertama ya, atau setelah pertama tahun 50-an gitu. Berarti kan kita sudah kategori di depan kalau kita lihat pengalaman seperti itu. Tapi banyak orang yang terutama awam menanyakan kok sampai sekarang kita justru tidak punya reaktor nuklir misalnya. Tadi sudah disampaikan juga
beberapa aspek. Satu, keselamatan. Kedua, tadi kok menyinggung tentang sumber daya. Kalau kita lihat Ya. pengalaman sejak ITB itu UGM dan yang lain-lain itu sudah banyak. Nah, sumber Ya. daya kita kan sebetulnya sudah apa katakan berpengalaman dan berkemampuan. Pak Rohadi sendiri bidangnya itu Ya. gitu. Lah, persoalannya jadi sebetulnya satu, itu karena masalah tadi juga disinggung, mohon maaf, karena sumber daya kita tentang keselamatan kok kurang menjamin atau kurang apa seperti gitu. Lah, Oh, terutama sampai sekarang itu karena memang kecemasan, kekhawatiran bahwa kita tidak bisa mengelola karena aspek ini tadi. Entah dari kemampuan membangun, merawat, mengelola, atau memang karena ada yang terakhir bicara keekonomian, atau juga sebetulnya ini politik. Kita artinya politik itu ya memang kebijakan yang ya ini mungkin masih dianggap prioritas keberapa gitu. Karena dari dulu kok pernah muncul tapi hilang, muncul hilang gitu. Mungkin Pak Dadi bisa menjelaskan yang utama itu sebenarnya di mana? Kekhawatiran umum mungkin tadi kemampuan kita untuk menjaga keselamatan. Jadi itu kekhawatiran lalu dianggap sebagai kendala utama atau apa saja. Mungkin Pak Rohadi bisa menyampaikan sehingga ya. kami semua yang bukan di bidang ini bisa menjadi jelas gitu. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Edi. Jadi terkait dengan SDM terbatas tadi maksud saya SDM yang terkait dengan pengembangan teknologinya Pak. Jadi SDM nuklir ada dua. Pertama SDM sebagai pengembangan teknologi itu adalah para researcher. Yang kedua adalah SDM terkait dengan pengoperasian fasilitas. Jadi kalau kita membangun PLTN, misalkan ada SDM yang akan mengoperasikan. Nah, kalau untuk SDM yang pada tingkat sebagai operator, ini sebenarnya kita cukup Pak, sebenarnya tidak ada masalah. Nih, kita udah mengoperasikan reaktor kita sejak dari Bandung tahun 65 tadi, dan nggak ada masalah terkait dengan SDM pengoperasian. Jadi kalau kita bangun PLTN pun, pada tingkat sebagai operator, kita tidak ada masalah. Cuma memang ketika kita meningkatkan peran kita, bukan sekedar mengoperasikan artinya teknologinya dibangun bersama dengan orang luar, gitu, masih ada ketentuan mereka. Kemudian kita ingin mandiri. Nah, ketika kita ingin mandiri sepenuhnya seperti Korea misalnya, nah itu kita perlu memperkuat SDM di pengembangan teknologinya. Nah, ini sangat terbatas yang terkait dengan teknologi ini. Ini misalnya agak lama di sini mengembangkan SDM untuk pengembangan teknologi ini ya. Kalau misalnya ukurannya adalah sampai dengan S3 atau berpengalaman riset, biasanya kan kalau sampai S3 kan 10 tahun mungkin ya sebagai beriset gitu ya, sehingga memang perlu mungkin kira-kira 10 tahun lah gitu ya. Untuk sampai dia siap sebagai pengembang teknologi. Tapi kalau sebagai operator ini lebih cepat mendidiknya atau mengembangkannya. Jadi teman-teman yang di Jogja itu ada Poltek Nuklir, ya 4 tahun begitu ada PLTN itu dengan dilatih sebentar mereka sudah punya cukup ya sebagai mengoperasikan ya, sebagai pengoperasian. Jadi sekali lagi lo SDM tadi yang sangat terbatas adalah untuk di pengembangan teknologinya. Tetapi kalau untuk sebagai operator mengoperasikan fasilitas, menjaga keselamatan fasilitas dengan prosedur yang ada, sebenarnya kita cukup untuk itu. Bahkan banyak SDM-SDM yang di bidang nuklir akhirnya justru mengoperasikan pembangkit non nuklir itu banyak. Karena pada prinsipnya kan mirip ya beberapa bagian boilernya saja yang dulu kalau misalnya PLTU yang dari reaktor tadi dibah ke boiler. Tadi terkait dengan SDM. Yang kedua memang ada permasalahan terkait dengan dukungan masyarakat ini. Jadi memang saya ini merasakan literasi masyarakat atau pengetahuan atau kemelekan istilahnya masyarakat teknologi luar itu memang sangat terbatas. Ini memang berasal menurut saya dari pendidikan, bahkan dari SMA. Ini survei kecil-kecilan saya dengan anak-anak saya tanyakan, gitu, anak saya lulus SMA itu mereka hampir nol pemahaman mereka tentang nuklir. Padahal dulu saya lulus SMA itu mengapa saya tertarik begitu lulus SMA itu kemudian ke waktu itu pilihan itu ke Batan, sejak awal saya milih Batan. Karena memang kok kayaknya menarik nuklir ini, suatu yang luar biasa. Karena fenomena misalnya reaksi fisi, PLTN, gitu ya. Ketika saya SMA itu sudah dijelaskan oleh guru SMA saya. Jadi bisa dikatakan yang menanamkan kecintaan saya pada nuklir itu guru SMA saya. Nah, saya tidak menemukan pada anak-anak saya. Dulu guru fisika dan guru kimia dua itu ya, ketika belajar tentang model atom gitu ya, peluru radioaktif, kecepatan reaksi, unik ini gitu ya, nuklir ini gitu ya. Kemudian tentang radiasi, efek radiasi pada materi, ionisasi gitu ya. Itu menimbulkan kecintaan, kesukaan gitu ya kepada nuklir ini sehingga kemudian saya masuk ke Batan itu ya. Nah, saya tidak menemukan ini pada anak-anak saya yang sudah
pada lulus SMA ini ternyata tidak apa namanya, mendekati nol pemahaman dia. Akan saya jelasin satu persatu ya. Termasuk ada salah satu anak saya di farmasi pun dia juga terbatas mendapatkan pemahaman tentang radiofarmasi dan kedokteran nuklir. Nah, apakah lagi masyarakat pada umumnya, sehingga memang masyarakat kita masih rendah pemahaman tentang nukliran, sehingga ketika ada sesuatu tentang nuklir itu biasanya dengan adanya hoax itu kan sering, begitu seorang literasi rendah, dia akan mudah memakan hoax. Tapi ketika literasi tinggi, dia bisa kebal hoax, kebal hoax. Informasi yang aneh-aneh itu ketika dia memiliki pemahaman. Ketika dia tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka dengan ada hoax yang dibumbui yang canggih-canggih itu dia dengan bisa menelan mentah-mentah. Ini yang kedua terkait dengan kondisi masyarakat yang mudah-mudahan kami berharap sih pendidikan nanti semakin baik gitu ya ke depan, sehingga di kurikulum SMA itu adalah dicantumkan misalnya di model atom gitu ya, ada tentang nuklir di situ gitu ya. Nah, ketika kebijakan pemerintah, nah memang saat ini kita masih dibandingkan dengan beberapa negara yang lain kurang proaktif ya memanfaatkan nuklir ini. Mudah-mudahan ke depan ini semakin proaktif, sudah mulai terlihat nih, baik itu di bidang di bidang energi maupun di bidang kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan misalnya di bidang kesehatan dulu ya, Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan agar setiap provinsi nanti ada vaskes penanganan kanker itu kelas utama. Jadi setelah paripurna ada utama, itu setiap provinsi ditargetkan ada. Nah, ketika kelas utama tadi itu akan menggunakan teknologi nuklir di situ. Teknologi nuklir, ada kedokteran nuklir di situ. Ya, sehingga diharapkan nanti setiap provinsi ada fasilitas kedokteran atau radioterapi ada di setiap provinsi. Diharapkan seperti itu penanganan, sehingga penanganan bisa lebih baik untuk penanganan kanker. Nah, di bidang energi juga kita masih agak tertinggal, kita belum mendeklar untuk membangun nuklir. Mudah-mudahan ya beberapa pemerintah sudah melihat 2030-an lah mulai membangun PLTN gitu. Jadi saya kira itu tiga hal tadi ya terkait dengan SDM, kemudian literasi masyarakat, dan juga memang kebijakan pemerintah, sehingga perlu kita dorong pemerintah untuk segera memanfaatkan. Kalau kesehatan sudah mulai proaktif, sehingga Bapak Ibu mungkin dalam dekat akan melihat banyak fasilitas kedokteran nuklir di tingkat provinsi. Ya, pemerintah sudah mencanangkan itu. Nah, tinggal nih berikutnya nuklir energi ini mudah-mudahan segera dibangun PLTN, sehingga Bapak Ibu bisa melihat fasilitas-fasilitas nuklir memberikan manfaat nyata buat masyarakat. Demikian Pak Edi. Baik, Pak Rohadi. Ini ada pertanyaan dari ruang chat, Pak Rohadi, yang sejalan ya dengan pertanyaan Pak Edi. Jadi dari Pak Andi ya. Jadi mohon izin bertanya Pak, bagaimana prospek dan kesiapan PLTN Indonesia sampai saat ini? Ya. Kemudian juga menyambung dari Bu Aryatne Juwono ya. Dengan melihat peluang dan tantangan yang sudah dipaparkan, menurut Pak Rohadi berapa tahun lagi Indonesia siap memiliki komersial power reactor? Silakan Pak. Jadi kalau PLTN dalam posisi kita sebagai operator, itu sebenarnya kita tinggal melaksanakan saja. SDM kita udah siap untuk itu ya. Sehingga tinggal pemerintah mengetok gitu untuk membangun PLTN ya tinggal jalan saja, kan tadi kan dibutuhkan adalah operator ya. Beberapa kan mulai dari situ, dari diawali dengan mengoperasikan real reaktor, misalnya kayak Emirat Arab misalnya gitu ya. Mereka sebenarnya siap. Bangladesh saja sudah membangun kerjasama dengan Rusia itu dua PLTN di Bangladesh. PLTN Ropur, Bapak Ibu bisa cek di Bangladesh, mereka bangun 2 kali 1.200 megawatt ya di Bangladesh. Sehingga kalau dari sini untuk membangun itu memang kita dalam waktu cepat bisa jalan. Sekarang pun kalau diketok oleh pemerintah bisa kita mulai jalan. Kita menyiapkan SDM sebagai operator, dari saya katakan operator. Namun kalau kita ingin menjadi mengembangkan, artinya nanti kita PLTN merah putih kalah seperti itu. Nah, ini memang perlu waktu ya. Kita akan mulai desain, sekarang kita menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk kita memulai desain PLTN dalam negeri ya. Kita memilih yang generasi 4 setelah kita diskusi dengan beberapa pakar di tanah air, kita mau memilih desain PLTN nasional kita seperti apa. Kita akan masuk ke PLTN generasi 4 ya, untuk menyongsong teknologi ke depan. Kalau kita masuk generasi ketiga, kita udah ketinggalan. Sehingga jadi pun nanti akan kompetisi dengan para pemain-pemain lama, sehingga akan berat ya. Sehingga kita akan masuk ke generasi 4 ya. Sehingga kita sedang merencanakan saat ini, mudah-mudahan ini. Nah, kalau secara umum misalnya kayak Cina misalnya, dia membangun generasi reaktor sendiri itu perlu 40 tahun. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat sejarah reaktor yang sekarang berbahan pendingin gas HTGR di Cina, HTRPM ya, itu sampai dengan sekarang bisa masuk komersial itu 40 tahun mereka mengembangkannya.
Akhir tahun kemarin kita undang dari Cina untuk menjelaskan bagian perkembangan mereka menyampaikan 40 tahun untuk mereka membangun reaktor dalam negeri gitu ya. Tapi itu sebenarnya bisa dipercepat karena itu benar-benar baru sama sekali, sehingga mungkin bisa dipercepat. Misalnya kalau kita ambil contoh Pak Habibie misalnya membangun IPTN ya, membangun pesawat N250 itu perlu waktu 25 tahun. Nah, perlu 25 tahun sampai benar-benar pesawat di sana dalam negeri bisa dibuat. Jadi kira-kira itulah. Jadi kalau kita ingin menyiapkan untuk PLTN dalam negeri merah putih katakanlah begitu, ya 25-40 tahun lah kira-kira seperti itu waktu yang diperlukan. Kita memulai dari desain, mengembangkan SDM kayak seperti itu. Tapi kalau untuk PLTN yang langsung kita operasikan, artinya kita beli dari luar katakanlah seperti itu, atau mungkin ke beberapa bagian kita kembangkan tapi bukan yang bagian core-nya, bagian utamanya, itu sekarang pun sudah bisa jalan sebenarnya, sekarang bisa jalan. Ya. Itu tinggal hitung-hitungan dibilang investasi saja gitu ya. Investasi saja sudah bisa jalan sekarang. Baik, terima kasih Pak Hadi. Bu Ari, ada pertanyaan atau diskusi lanjutan? Sudah Pak, jadi kira-kira Bapak, terima kasih Pak Abu sebelumnya. Jadi Pak Rohadi, 25-40 tahun lagi, itu artinya pada saat kita misalnya tadi benar rencanakan Indonesia emas, berarti kita baru akan punya ya Pak? Kira-kira Kalau seperti itu. kena 2045, berarti kan 20 tahun sekarang, 20 atau tahun lagi kita kan mulai Pak? sekarang, Iya. ya kira-kira siap menjelang operasi masuk komersialnya udah tadi 40 tahun itu komersial, tetapi mungkin PLT sudah jadi, sudah bisa dioperasikan tahap awal gitu ya. Saya kira kalau sejak sekarang mulai dilaksanakan 20 tahun kan 2045, saya kira sudah bisa beroperasi meskipun mungkin belum masuk komersial, masih tahap berbagai macam pengujian akhir mungkin ya. Belum sepenuhnya masuk komersial. Saya kira tuh bisa kalau tadi ya Pak 20 tahun dari sekarang dikejar betul gitu ya. Dengan dukungan pemerintah yang kuat 20 tahun untuk yang PLTN merah putih bisa saya kira. Tapi kalau yang untuk tadi yang kita mengadopsi dari luar itu mah sekarang sudah bisa juga, sekarang juga Bangladesh saja bisa kok. Mengadopsi dari Rusia gitu ya. Maaf Pak Abu, satu lagi boleh tanya. Silakan, Mbak. Pak, tadi kan Bapak memaparkan ada berapa aplikasi ya untuk radioaktif gitu. Iya. Kalau dari yang sepotong Bapak untuk keperluan non medis itu berapa persen Pak di Indonesia? Karena kan kalau semua mau diradiasi berarti kan harus ke fasilitas tertentu ya, berarti dalam hal ini di Serpong gitu. Sedangkan pertanian ada jauh di seluruh Indonesia gitu. Itu kan juga menyangkut biaya ya Pak. Nah jadi akhirnya ingin tanya itu sebenarnya berapa persen sih Pak yang dimanfaatkan untuk non medis, ada pertanian, ada kesehatan dan sebagainya Pak. Makasih Pak. Jadi misalnya tadi untuk produk-produk pertanian yang perlu ekspor, yang perlu iradiasi itu biasanya untuk kebutuhan ekspor, Bu. Karena beberapa negara mereka tidak ingin ada lalat buah yang mereka tidak ada terbawa dari Indonesia. Sehingga lebih kepada fungsi tadi ekologi lingkungan, dan sampai nanti misalnya nih ada lalat buah tertentu dari Indonesia yang di Australia belum ada. Kemudian ikut telurnya terbawa dalam dalam mangga. Diekspor ke Australia. Kemudian telur itu menetas di sana gitu ya. Lahirlah itu ya lalat buahnya nggak pernah ada di Australia. Nah, sehingga mereka tidak ingin terjadi seperti itu ya. Kemudian mereka mengancam buah mereka misalnya gitu ya. Nah, makanya untuk ekspor biasanya mereka sangat ketat memastikan itu terkait dengan tadi bersih dari lalat buah. Nah, salah satu caranya untuk memastikan itu adalah dengan radiasi. Kalau untuk kebutuhan dalam negeri itu sebenarnya lalat buah kan memang kita udah menjadi yang ada di kita, jadi nggak begitu mutlak perlu sebenarnya untuk di kita. Biasanya untuk kebutuhan ekspor yang sehingga nanti wilayah-wilayah tadi perkebunan ekspor itu berapa ya, disitulah mungkin yang sangat memerlukan untuk ekspor. Kalau untuk dalam negeri itu bisa untuk beberapa untuk produk-produk yang nilainya agak tinggi itu bisa untuk pengawetan. Misalnya untuk bawang merah, bawang putih itu kan agak mahal ya nilainya per kilogram. Nah itu bisa pengawetannya bisa menggunakan radiasi lebih awet, lebih tahan lama. Dan juga makanan-makanan yang kita ingin kita bisa jual agak lama, misalnya rendang yang di Pelibatan ya, mengembangkan gitu ya, mengawetkan rendang menggunakan radiasi itu bisa lebih kelebihannya adalah dia ketika sudah dikemas rapi langsung bisa disterilisasi dalam bentuk kemasan gitu ya, kelebihannya tanpa zat apapun ditambahkan, jadi cukup disinari dari luar, kemudian kuman-kuman yang dalamnya mati dalam bentuk terkemas, sehingga sudah seperti itu bisa diawetkan sekian lama gitu ya.
Gitu. Jadi kalau tadi kebutuhan tadi biasanya untuk ekspor biasanya kalau yang untuk pertanian itu beberapa negara mereka mensyaratkan bersih dari telur-telur serangga tadi, sehingga dengan diradiasi mereka lebih tenang, oh ya kami bisa menerima setelah memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan. Misalnya Australia, misalnya setahu saya mereka sangat ketat menerapkan itu untuk mereka mengimpor buah-buahan. Ya, ya. Baik, jadi contohnya kan dari mangga. Bapak katakan mangga, berarti kan bisa dari Jawa Timur gitu Pak. Berarti memang khusus ditransportasikan ke Serpong gitu ya Pak, diradiasi, baru diekspor gitu ya Pak ya berarti ya. Oke. Nah, makanya sekarang sebenarnya beberapa Pemda sudah melirik itu, Bu. Biasanya pada secara itu dekat pelabuhan yang ditaruhnya itu nanti. Oke. Ya, jadi beberapa Pemda mereka sedang mengkaji sekarang itu untuk melihat kalau di Serpong itu kan untuk risetnya, Bu, sebenarnya itu untuk riset Ya. memastikan itu ya contoh-contoh seperti itu kalau menunjuk riset. Tapi kalau untuk real komersial memang akan lebih efektif ketika bagian dari sistem pengangkutan tadi dekat pelabuhan. Jadi sebelum diekspor mampir dulu ke situ, diradiasi baru diekspor. Sehingga di Surabaya, contoh di Surabaya, mungkin Bapak Ibu tahu itu Pak Dahlan Iskan itu kan mengembangkan itu juga itu kan membangun, atau zaman keberhasilannya masih ada beberapa kendala kelihatannya itu kan di Surabaya itu dekat di mana di Sidoarjo kalau nggak salah ya. Jadi untuk apa namanya untuk mendapatkan bisa mengekspor. Kemudian Kalimantan Timur mereka juga sudah sedang mengkaji untuk nanti membangun di sana gitu ya. Sehingga memang tadi dekat pelabuhan sehingga mampir dalam bagian terus pengangkutan kemudian baru diangkut ya. Kalau agak jauh jadi membebani kos tambahan ya. Nah, kalau di Serpong itu kan untuk model contoh lah, lebih untuk contoh dan untuk risetnya. Misalnya menentukan dosis yang optimal berapa gitu ya. Nah, kan perlu dipastikan dulu. Kalau udah rutin nanti kan tinggal ditentukan. Tapi kan sebelum itu kan perlu dipastikan ini untuk mangga dosisnya berapa, mangga A dosis berapa, mangga B dosis berapa yang optimum gitu ya. Nah, ketika itu perlu penelitian. Itu masuk juga bagaimana cara menentukan dosis ya, dosis radiasi, bagaimana agar dia rata gitu ya. Nah, penelitian seperti itu memerlukan juga alat yang sejenis. Ini teman-teman fisikawan medis yang banyak memerlukan di situ ya. Fisika-fisika yang terkait dosimetri gitu ya. Nah, ini kan bisa memanfaatkan yang di Serpong ya. Yang sebentar lagi di Pasar Jumat akan dibangun juga untuk penelitian itu. Tapi kalau yang real untuk layanan ya memang lebih efektif, lebih efisien kalau dekat pelabuhan sehingga setelah diradiasi langsung dikirim. Contohnya di Vietnam itu dekat pelabuhan setelah ya. Di Vietnam mereka memang dekat pelabuhan yang untuk komersial ya untuk pelayanan masyarakat. Oke Pak. Jadi berarti saat ini baru ada di Surabaya ya Pak? Ya, di Surabaya itu pun bukannya masih terkendala operasi kelihatannya. Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan untuk Pak Dahlan Iskan ini apa namanya. Kalau yang dengan Jakarta di sini bukan untuk pertanian tapi untuk industri itu ya di Reliant di Cikarang tuh ada di Cikarang itu untuk industri di di Cikarang itu misalnya untuk alat kesehatan tadi Bu. Untuk alat kesehatan mereka untuk sterilisasi alat kesehatan sebelum dipasarkan sebelum diedarkan maka dipastikan bersih dari kuman-kuman itu. Steril. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Abu. Ya, sama-sama, Mari. Pak Radi, kita lanjutkan. Ada diskusi Ya, silakan. chat ini dari Bu Elin Sibani ya, dosen dari Universitas Syakuala Aceh. Bu Elin mau langsung menanyakan atau saya bacakan saja? Boleh, mungkin bisa Ya, singkat silakan. aja. Rohadi, mungkin kan kalau kebutuhan itu kan dia perlu radiofarmaka tadi yang on-site ya di rumah sakit ya. Itu sekarang perkembangannya udah seperti apa? Mungkin saya perlu update juga untuk spek Gimana, dan maaf, PET. agak terputus-putus saya. Gimana? Oh ya, kita kan perlu radiofarmaka untuk keperluan PET dan spek tadi ya, Pak ya. Oh ya, PET spek ya, betul. Nah itu update terkini maksudnya untuk di Indonesia sendiri udah sejauh mana itu Pak untuk fasilitas pengadaan radiofarmaka itu? Apakah batan suplai atau rumah sakit memang sudah ada? Jadi memang ada dua tipe, ada yang oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit Darmais, Siloam Semanggi, kemudian Gading Pluit itu mereka punya siklotron sendiri. Jadi F18 tadi diproduksi oleh rumah sakit tersebut, kemudian digunakan sendiri. Itu tipe 1. Sama dengan di Jepang juga tipe 1. Tipe kedua adalah diproduksi dari luar. Jadi rumah sakit hanya menggunakan untuk pasiennya saja, ada kameranya saja, tapi radiofarmaka atau obatnya dikirim dari luar. Nah, ini biasanya industri farmasi, ini yang kalau di Jepang ya. Nah, di kita pun juga sudah mulai yang berbasis siklotron dulu ya, siklotron tadi, akselerator tadi, juga beberapa pihak sudah membangun. Katanya ada di dekat Semarang itu ada satu, kemudian di Cikarang katanya juga ada yang membangun. Saya tahunya dari Bapeten.
Nah, dari badan pengawas kemarin ngobrol-ngobrol, udah Pak, beberapa udah mulai membangun itu katanya ini, sehingga dalam dekat bisa disuplai juga dari produsen gitu. Jadi rumah sakit cukup menyediakan kameranya saja. Jadi fasilitas untuk dan obatnya di luar, nanti rumah sakit yang menggunakan itu pola 2 sudah mulai berkembang. Kemudian yang berikutnya pola 3 ada yang berbasis reaktor. Nah, yang berbasis reaktor ini kita punya reaktor sebenarnya. Nah, sekarang kita sedang menawarkan ke beberapa mitra industri untuk nanti sebagai mitra operator. Jadi memang sebelumnya kan Batan yang akan waktu itu ya memproduksi, tapi kemudian dengan beberapa perkembangan kan lebih efektif kalau industri saja yang memproduksi. Sehingga yang kita tawarkan teknologinya teman-teman sudah menguasai dengan baik, tinggal nanti mencari mitra industri. Ini beberapa mitra industri sudah mulai mengkaji kemungkinan itu, sehingga kalau nanti bisa mereka memproduksi, berarti mereka yang akan mengedarkan dengan memanfaatkan berbasis reaktor. Jadi radiofarmaka ini ada 2 tipe, berbasis akselerator dan berbasis reaktor. Yang berbasis dengan akselerator tadi yang tipe 1 ada di rumah sakit, diproduksi sendiri, dipakai sendiri. Itu adalah tadi Darmais, Gading Fluid, kemudian Siloam Semanggi sudah ini. Yang kedua adalah nanti ada dalam dekat akan ada beberapa produsen akan mengoperasikan sehingga mereka bisa menjualnya langsung dibeli oleh rumah sakit, sehingga rumah sakit nggak perlu punya siklotron, dia cukup punya kameranya saja. Dalam dekat mungkin akan karena sih Juni atau Juli ini kan mulai beroperasi, dengar sih kata Pak Peten targetnya gitu ya. Silakan nanti didengarkan itu beritanya itu, sehingga nanti teman-teman fisikawan medis mulai banyak peluang-peluang untuk berkontribusi di situ gitu ya. Ya, fisikawan medis, operator yang instrumentasi mungkin mengoperasikan siklotronnya, itu perawatannya, saya kira banyak di situ, daripada nanti mereka harus menggunakan Singapura misalnya gitu ya. Kalau teman-teman bisa menggantikan peran mereka kan ini. Enggak, mereka biasanya dari vendornya dari Singapura, mereka mengirim expert kadang-kadang ya. Meskipun beli dari Eropa, kadang-kadang expertnya di Singapura mereka berada. Yang ketiga dengan reaktor, saat ini masih impor saat ini. UD-31 misalnya masih impor, yang mudah-mudahan nanti ada industri yang mulai tertarik untuk memproduksi di dalam negeri dengan fasilitas yang ada, mereka bisa memproduksinya mudah-mudahan. Jadi begitu, yang akselerator lebih cepat kan investasi murah, mudah-mudahan segera ini bisa nanti kalau rumah sakit yang siap-siap itu bisa langsung bisa beli, mudah-mudahan Juni atau Juli mudah-mudahan bisa beroperasi mudah-mudahan. Berarti kalau ORTN sendiri belum berkontribusi ke sana ya Pak? Baru riset aja. Nah, kalau kami ORTN saat ini ditugasi untuk bukan memproduksi, mengembangkan teknologinya dan sekaligus memberikan clearing. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu terkait permasalahan teknologi itu, silakan datang kepada ORTN. Jadi masuk mitra industri itu juga datanya ke ORTN. Saya mau memproduksi ini bagaimana? Kita jelaskan teknologinya apa yang tersedia, jenis-jenis siklotronnya apa saja yang tersedia di pasaran, plus minusnya seperti apa. Nah, kami memberikan informasi perkembangan teknologi. Jadi kami siap menjadi semacam konsultan, nah kira-kira seperti itu, Le. Tapi yang melaksanakan tetap mitra industri dan rumah sakit yang melaksanakan. Tapi kalau ingin terkait dengan teknologi bisa ke kami. Sementara kami tugasnya adalah menghasilkan teknologi baru. Jadi radiofarmaka baru yang belum ada kami kembangkan, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan jenis-jenis baru yang sekarang belum ada. Jadi kalau sudah rutin ada, nah kami siap membantu ya. Misalnya F18 ada permasalahan di bidang kendali kualitas, nah, kami akan jelaskan bagaimana kendali kualitasnya F18 gitu ya. Pengotor-pengotornya kok muncul pengotor seperti ini misalnya gitu ya, pengotor radionuklida maksudnya siap kami membantu Bapak Ibu dengan pengetahuan kami selama ini ya. Tapi pelaksanaannya diharapkan oleh pihak industri, mitra industri, sekaligus memperbanyak stakeholders nuklir di dalam negeri dengan banyak industri yang tertarik untuk masuk ke bisnis nuklir. Cukup, Bu Elin? Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga Pak Rohadi di ruang chat ya dari Pak Darsono. Jadi beliau menyampaikan teknologi nuklir merupakan teknologi disebutnya sudah tua dan mapan gitu ya. Teknologi yang masih dikembangkan merupakan teknologi tinggi dan high cost. Bagaimana strategi yang ORTN akan lakukan? Pak Darsono untuk mengklirkan apa mau menyampaikan langsung? Atau sudah ditangkap ya pertanyaannya Pak Rohadi? Ya, terima kasih Pak Darsono. Jadi memang ini nuklir ini dalam beberapa jenis teknologi memang memerlukan infrastruktur yang besar. Jadi misalnya radioisotop, kalau yang akselerator memang ini swasta kita harapkan bisa berkontribusi. Sekarang sudah mulai terlihat lah, swasta bisa membangun karena investasi kira-kira 100-200 miliar, swasta bisa lah.
dengan sebesar itu sehingga mereka bisa nanti running dan mereka udah menghitung keekonomiannya gitu ya. Bisa benchmark dan beberapa negara melihatnya keekonomi masuk ya karena memang sesungguhnya potensi pasien kita besar. Beberapa negara pun investor sebenarnya sudah mulai melirik juga dari Jepang. Mereka mau industri farma Jepang mau investasi ke kita juga. Cuma waktu itu masih ada beberapa pertimbangan. Nah, sekarang sudah mulai banyak investasinya sehingga tadi yang berakselerator dengan investasi 100-200 miliar swasta badan usaha bisa saya kira. Nah, ini teman-teman fisikawan bisa nanti mendampingi mereka ini. Bagaimana ketika mereka mau investasi, ya, itu kan perlu teman-teman fisikawan perlu dukungan dari mereka gitu ya, untuk mendapatkan penjelasan, memberikan informasi gitu ya terkait jenis-jenis bisnis layanannya seperti apa. Tetapi kalau yang berbasis reaktor, memang ini investasi besar. Memang harusnya negara yang memberikan investasi itu. Maka kita ini saat ini BRIN ini akan merevitalisasi reaktor kita sehingga nanti fungsinya dua, baik untuk riset dan sekaligus untuk pelayanan buat masyarakat ya, untuk melayani masyarakat ya. Sehingga nanti memang infrastruktur yang besar ini nanti akan punya fungsi dua kegunaan gitu ya. Dua kegunaan, yang pertama untuk riset, yang kedua adalah untuk layanan buat masyarakat ya. Sebagaimana juga best practice banyak negara, misalnya di ANSTO ya, Australia itu ada ANSTO ya, datanya Australia ada ANSTO. Mereka punya reaktor opal, itu punya dua fungsi, yaitu satu untuk riset, yang kedua untuk produksi radioisotop. Jadi teman-teman yang dari Australia, mungkin kalau pas riset menggunakan reaktor, mungkin akan ke reaktor opal di ANSTO, menggunakan di situ ya. Meskipun di perguruan tinggi yang lain, tapi ada risetnya di situ. Tapi dia juga menggunakan, memproduksi radioisotop radiofarmaka untuk diekspor, masuk sampai ke Indonesia. Dan yang saya katakan kita impor tadi termasuk kadang-kadang dari Australia juga sampai ke kita juga produk mereka gitu ya. Jadi ada memang tadi untuk investasi infrastruktur yang besar tadi kan memang saya sampaikan tadi kan memang seringkali infrastruktur besar, ketika itu besar memang negara harus berinvestasi, kemudian berikutnya dipakai bersama-sama dengan swasta dalam pengoperasiannya untuk layanan dan untuk riset. Tapi untuk yang relatif kecil, misalnya untuk radiator atau akselerator tadi yang kisarannya 100, 200, 300 miliar, saya kira swasta bisa untuk skala itu ya, skala itu tinggal nanti dihitung aja keekonomiannya ya. Bisa melihat nanti benchmark beberapa negara, termasuk nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk menghitung itu, nanti tentu para kami di bidang teknis bisa membantu, tapi perhitungan mengenai ekonomi misalkan mereka pakar-pakar ekonomi itu bisnis plan-nya gimana, itu kalau investasi 100 miliar begini, 200 miliar begini, termasuk nanti pilihan akseleratornya yang spek yang mana kan beragam tuh, ada yang harus tinggi, harus besar, kapasitasnya kan berbeda-beda ya. Ibarat mobil kan daya angkutnya bisa berbeda-beda, kapasitas berapa nanti kan, nah nanti disesuaikan itu bisnis plan-nya. Saya kira untuk Indonesia sudah masuk gitu ya, untuk akselerator ya, jadi memungkinkan swasta masuk untuk membangun bisnis di bidang itu, sehingga teman-teman yang di fisikawan ini bisa nanti juga berkontribusi di para badan usaha kalau mereka mau bergerak di bidang khususnya akselerator, kata kuncinya akselerator sudah mulai masuk saya kira, dan iradiator itu masuk ke ekonominya, sehingga beberapa Pemda pun juga karena belum jalannya Pemda Kaltim sudah mulai membantu dengan mereka membuat kajian. Nah, diharapkan mungkin badan usaha kalau swasta belum siap masuk, mungkin BUMD jangan-jangan nanti akan masuk dia untuk investasi 100-200 miliar. Pemda yang kaya-kaya bukan suatu yang mahal ya, 200 miliar 300 miliar asal tadi hitung-hitungan bisnisnya memungkinkan, dan juga manfaat langsung buat masyarakat mereka, menghidupkan ekonomi. Misalnya tadi kalau buah mangganya selama ini nggak bisa diekspor, bisa jadi ekspor, misalnya itu kan kebanggaan dari daerah tersebut ya, kebanggaan daerah, sehingga mereka banyak yang mulai melirik masuk mengkaji aspek keekonomiannya. Demikian. Baik, Pak Rohadi, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah lewat dari pukul 4 ya. Jadi sangat menarik sekali pemaparan dari Pak Rohadi selaku narasumber webinar kita kali ini terkait dengan peluang dan tantangan pemanfaatan fisika nuklir dan radiasi Indonesia, sehingga juga diskusi pada kesempatan ini sangat intensif Pak Rohadi, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak terasa sudah jam 4:10 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri webinar ini ada beberapa agenda singkat. Mungkin yang pertama closing statement dari Pak Rohadi, kemudian ada penyerahan simbolis sertifikat. Kinter diserahkan langsung oleh Bu Ariadne selaku Wakil Ketua Fisika Society Indonesia, sekaligus menutup Bu ya untuk agenda ini. Kemudian kita akan foto bersama
Jadi mohon Bapak Ibu sekalian belum meninggalkan ruang Zoom ini, kita akan foto bersama dibantu oleh panitia Mas Prima ya. Silakan Pak Hadi untuk closing statement-nya. Terima kasih Pak sekalian. Jadi nuklir ini masih menjadi wilayah di Indonesia itu masih orang yang terbatas, tapi peluangnya besar sekali. Seiring pertumbuhan ekonomi kita, saya kira akan semakin besar. Jadi beberapa negara itu melihat dua saja, misalnya kesehatan, jumlah penderita kanker dan PDB kita. PDB tinggi, kankernya banyak. Artinya penyakit kankernya nambah, punya duit, itu bisnis kata itu kan. Sehingga peluangnya akan semakin besar gitu ya, saya kira. Dan udah datang begitu tuh. Orang Jepang ngomong ke saya seperti itu dia. Bisnis ini sebenarnya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan semakin terbuka, dan ketika itu saya kira teman-teman di bidang medis, fisika ini mulai punya peluang di situ. Kemudian di bidang energi juga pemerintah sudah mulai ini, saya kira peluangnya akan semakin terbuka ke depan, sehingga bagaimana kita terus menyiapkan diri untuk menyongsong peluang-peluang tersebut, membuka peluang tersebut dan juga memanfaatkannya. Saya kira demikian ya, menyongsong dan membuka peluang. Terima kasih Pak Rohadi closing statement-nya ya, terkait dengan bagaimana kita terus membuka peluang Pak ya terhadap kemajuan dan juga tantangan ke depan di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyerahkan secara simbolis sertifikat untuk Pak Rohadi. Saya tampilkan, kemudian bisa disampaikan oleh Bu Dr. Ariadne sekaligus penutup Bu ya. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Abu. Pak Rohadi yang saya hormati, secara resmi saya serahkan sertifikat dari PSI kepada Bapak, karena Bapak sudah menjadi narasumber pada webinar Fisika Indonesia seri keempat. Mohon diterima dengan baik Pak. Nanti sertifikatnya akan kami kirim ke tempat Bapak. Terima kasih Bu Ariadne. Terus kita beri plus ya Bu Ariadne ya. Ya. Dan terdengar. Jadi sekalian saya tutup kepada para hadirin yang sudah hadir di Zoom webinar Fisika Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan oleh Pak Rohadi bermanfaat. Saya juga banyak belajar Pak pada siang ini. Dan tentunya kita berharap kita juga Bangladesh berani, harusnya Indonesia juga berani ya Pak. Itu yang tantangan terbesarnya. Ya saya berharap mudah-mudahan pada saat kita Indonesia emas paling tidak kita sudah mempunyai infrastruktur komersial electrical nuclear plant ya Pak ya, yang sudah siap nanti dioperasikan oleh generasi emas gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat siang, dan tentunya kepada Pak Abu tidak lupa. Terima kasih Pak Abu sudah menjadi moderator. Baik Bapak Ibu, webinar Fisika Indonesia ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ariadne, Pak Rohadi. Mungkin terakhir sekalian. Untuk kenangan, Bu Umi, Mas Prima bisa mengkoordinir, silakan. Sebentar, saya siapkan dulu seperti kecilkan. Oke, ini di sini ada 4 halaman ya. Jadi Bapak Ibu mohon tahan senyumnya ya, mudah-mudahan dia kering sampai 4 halaman berikutnya. Jadi tidak tahu nih posisinya di mana. Pertama di halaman 1, senyum terbaiknya 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Lanjut halaman ketiga 1, 2, 3. Dan halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, sudah Pak. Terima kasih Mas Prima, terima kasih Pak Rohadi, Bu Ariadne, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rohadi, Bu Ariadne, dan Pak Terima kasih, mohon izin meninggalkan ruang meeting.